Oke, ini kegiatannya sudah kita rekam ya. Silakan aktifkan kameranya nak untuk kelompok harian lambang. Kelompok hari, aktifkan kameranya. Halo. Kelompok hari. Kameranya aktif, kemudian mikrofonnya dimatikan. Silakan. Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, coba aktifkan dulu, aktifkan masing-masing dulu itunya speakernya. Mikrofonnya aktifkan dulu mikrofonnya. Karena kita mau berdoa dulu. Halo. Mikrofonnya tolong diaktifkan. Halo. Nak, tolong untuk kelompok hari kameranya diaktifkan dulu karena kita mau langsungkan pembelajarannya. Kelompok hari bisa dengar? Silakan aktifkan kameranya. Bisa. Kameranya diaktifkan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga aktivitas belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, untuk doa Bapak minta kepada Nazwan, Muhammad Nazwan ada? Muhammad Nazwan? Atau dari kelompok Nurida aja, Rifki. Ada Rifki? Ada, Pak. Ada, silakan nak doa. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rifki. Kita patut bersyukur ya nak, di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar sebagaimana mestinya. Ya, jadi Bapak harapkan tetap menjaga protokol kesehatan ya, 5M. Ya, walaupun kita belajarnya terbatas seperti ini, belajar daring, tapi tetap harus semangat ya dalam menjalankannya. Baik, untuk absensi ya itu sudah Bapak bagikan linknya di grup WA. Tapi di sini Bapak ingin mengecek kehadirannya ya. Baik, yang namanya Bapak panggil, tolong arahkan tangannya ke kamera atau mukanya, lihatkan ke kamera. Adinda, ada Adinda? Adindanya ada nak? Adinda? Absen. Hadir, Pak. Oke. Ya, Pak. Dwi Nufaiza. Satu-satu. Oke. Hari Herlambang. Hari Hadir, Herlambang. Pak. Hadir ya. Hadir. Oke. Muhammad Chandra Sidik. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nazwan. Baik. Hadir, Pak.
Nurida Pramesti Atika Soleha. Ada? Oke. Nasya Selvianti. Ada nak Nasya? Hadir Pak. Wan air kawan. Rifki. Hadir Pak. Baik. Ruth Delvia Simanjuntak. Oke Mas. Oke, ada ya. Mana pesannya Pak? Syarifah Beya Nanda. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih sudah hadir semuanya di ruang Google Meeting kita untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk pertemuan ini, ini merupakan pertemuan pertama kita pada materi pertama untuk KD 3.3. Ya, pada 3.3 ini nanti kita untuk pertemuan pertama ini kita belajar mengenai kaidah pencacahan. Baik, untuk lebih lanjutnya, jadi Bapak izin share screen dulu ya. Jadi mohon diperhatikan. Sudah terlihat nak Bapak share screen? Sudah terlihat? Apa yang Bapak share screen ini? Sudah bisa dilihat? Mohon respon. Ya Pak, udah Pak, bisa Pak. Saya. Bisa. Pak. Bisa dilihat apa yang Bapak sampaikan di sini? Terlihat nak? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, sekarang Bapak minta Rifki coba bacakan masalah. Iya Pak, kelihatan. Coba Rifki bacakan masalah 1.1. Rifki. Silakan nak. Masalah satu Pak. Iya, masalah 1.1. Silakan dibaca. Masalah 1.1 menggabungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Di SMP kalian telah mempelajari tentang ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dari sekeping mata uang logam ada dua, yaitu angka dan gambar, atau bisa ditulis dengan S1 sama dengan AG. Banyak anggota ruang sampel dari sebuah dadu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau bisa ditulis dengan S2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cukup. A. Cukup nak? Cukup Pak. Ya, cukup. Ya, jadi dari sini ini mengingatkan kita untuk belajar peluang. Ini pelajaran peluang ini sudah kita pelajari waktu SMP ya. Udah kalian pelajari ini di SMP. Nah, kemudian di sini juga Bapak ingin sampaikan adapun tujuan dari apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, ini tujuannya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan, menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, ini tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan pada pagi hari ini. Adapun nanti untuk tahapan pembelajarannya, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, jadi
tahapan pembelajaran ini nanti yang pertama itu ada orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan. Nah, jadi nanti kalian mengamati permasalahan yang Bapak sajikan nanti pada LKPD yang sebelumnya sudah Bapak bagikan. Kemudian membimbing penyelidikan terhadap masalah tentunya ya yang ada pada LKPD. Kemudian mengembangkan dan menyajikan. Ya, kemudian kalian kembangkan dan kalian sajikan. Dan yang terakhir nanti menganalisa dan mengevaluasi. Nah, ini mungkin mengevaluasi itu nanti kita lakukan secara bersama. Baik, untuk kegiatan nanti ya PBL ini ada beberapa aspek yang Bapak nilai ya, terutama dalam kelompoknya. Yang pertama itu yang Bapak nilai itu kedisiplinan dalam kelompok. Ya, jadi Bapak harapkan kalian itu harus disiplin dalam kelompok dalam mengerjakan tugas-tugas yang Bapak bagikan nanti harus disiplin karena ini ada penilaiannya. Kemudian keterampilan dalam presentasi. Nah, ini juga ya harus terampil ya, dalam presentasi. Kalau misalnya tugas kelompoknya sudah bagus, Bapak rasa kalian nanti akan terampil dalam mempresentasikan tugas kelompok tersebut. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini Bapak harapkan dibaca lagi selanjutnya. Coba lanjut lagi Rifki, baca yang A-nya. A. Ambillah skipping mata uang logam dan sebuah dadu. Kemudian lambungkan keduanya bersama-sama. B. Catatlah hasil-hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan. Misalnya, jika setelah melambungkan uang logam dan dadu tersebut diperoleh sisi gambar pada uang angka 1 pada dadu, maka ditulis dalam pasangan berurutan A1. Lanjut yang C-nya. Dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas? Lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita membuat tabel untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan seperti berikut. Nah, cukup. Ya, jadi dari cukup dulu, Bapak jelaskan sedikit. Jadi ini ada langkah-langkahnya, ada 3 ya. Yang pertama tadi, ambil skipping mata uang logam dan sebuah dadu, kemudian dilambungkan keduanya secara bersamaan. Kemudian catat hasil-hasil yang mungkin berupa pasangan berurut. Nah, misalnya tadi pada uang logam itu muncul angka, yaitu A, kita simbolkan. Kemudian pada mata dadu itu muncul angka 1, sehingga di sini ditulis pasangan berurutnya A,1 ya. Kemudian dari beberapa 6 kali percobaan ya, sehingga kita dapat di sini ya 1 kali percobaan, sehingga kita dapat di sini untuk menjawab pertanyaan ini kita membuat tabel ya untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan. Nah, jadi di tabel ini semua percobaan yang mungkin terjadi. Nah, pertama itu A1 yang tadi, kemudian di sini A,2, kemudian A,3, A,4, A,5, A,6. Kemudian ini untuk angka ya. Kemudian yang untuk gambarnya G,1, kemudian G,2, G,3, G,4, G,5 dan G,6. Nah, coba Rifki lanjutkan bacanya yang ini. Kalau kita mendaftarkan, coba lanjutkan lagi. Kalau kita mendaftarnya, kita bisa menuliskan semua hasil yang mungkin sebagai anggota himpunan ruang sampel S berikut. Ya, ini ruang sampelnya ya. S sama dengan Ya. A,1, A,2. Lanjut. S sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. G1, G2, G3, G4, G5, G6. Oke. Banyak anggota dari ruang sampel S atau Stop dulu.
Nah, jadi di sini ruang sampelnya sudah kita daftarkan. Di sini ada, kalau kita hitung ini banyak ruang sampel, banyak anggota dari ruang sampel S itu atau NS-nya itu ada berapa? Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 12 ya. Jadi di sini ruang sampel S atau ditulis NS-nya itu ada 12. Berarti banyak hasil yang mungkin dari pelambungan sekeping mata uang logam dan sebuah dadu itu ada 12. Nah, lanjut yang ini Rifki. Nih. Coba lanjutkan dari sini. Coba. Banyak anggota, lanjut Pak. Iya, lanjut. Banyak anggota dari ruang sampel S atau ditulis NS sama dengan 12. Berarti banyak hasil yang mungkin dari pelambungan sekeping mata uang logam dan sebuah dadu adalah 12. Lanjut. Coba kita mencari hubungan antara NS sama dengan 12 dengan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek mata uang logam, yakni NS1 sama dengan 2, dan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek dadu, yakni S1 sama dengan 6. Lanjut. Kalau kita amati secara seksama, ternyata NS sama dengan 12 sama dengan 2 dikali 6. NS1 dikali NS2. Atau NS merupakan hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekeping mata uang logam dengan banyak cara munculnya yang mungkin pada sebuah dadu. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan antara NS1 dikali NS2 itu terhadap nilai ruang sampelnya atau S-nya. Yaitu di mana hubungannya sampel itu sama dengan hasil perkalian antara nilai atau NS1 dikali NS2, sehingga kita dapat nilai S-nya itu sama dengan 12 tadi ya. Oke, baik, ini dari pemaparan ini. Sekarang Bapak minta kalian perhatikan LKPD yang Bapak berikan kemarin. Sebelumnya sudah di print dan sudah Bapak bagikan. Silahkan diperhatikan dulu. Ini Bapak stop dulu screen-nya. Oke, silahkan diperhatikan dulu nak. LKPD kemarin sudah ada ya masing-masing kelompok ya. Sudah ada, Pak. Oke. Kalau sudah ada silahkan dilihat LKPD-nya, kemudian dibuka. Setelah itu diamati permasalahannya yang ada pada LKPD tersebut. Nah, di situ ada 2 permasalahan yang Bapak sajikan pada LKPD dan Bapak minta diskusikan secara berkelompok dengan dengan caranya. Kan itu permasalahannya dalam kehidupan itu ya, kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti dibuat dulu dalam model matematika yang seperti apa ya. Kemudian nanti baru selesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang Bapak minta silahkan didiskusikan dahulu dengan kelompoknya. Kemudian jika ada pertanyaan ya mengenai LKPD tersebut, silahkan ditanyakan dengan cara aktifkan dulu mikrofonnya, kemudian bertanya. Kemudian nanti kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan matikan lagi mikrofonnya. Jelas ya, tapi Bapak harapkan tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jangan terlalu dekat atau harap dijaga jaraknya. Ya. Silahkan diskusi dulu di dalam kelompoknya. Bapak berikan beberapa menit untuk diskusi.
Ada yang ingin bertanya, nak? Silahkan. Ada yang kurang jelas, langkah-langkahnya boleh ditanyakan. Baik itu dari permasalahan 1 atau masalah 2 yang telah disajikan. Kira-kira dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu sama atau berbeda kira-kira permasalahannya? Ayo kelompok Hari, sama atau tidak? Berbeda, Pak. Beda ya. Kelompok Rifki, sama atau berbeda? Ya, Pak. Berbeda, Pak. Berbeda ya. Jadi kalau berbeda, berarti nanti jangan apa? Langkah-langkahnya tidak sama berarti nanti untuk pengerjaannya. Ya, silakan lanjut dulu. Oke, Bapak minta 2 menit lagi ya. Tolong dipersiapkan. 2 menit lagi. Kalau ada kendala atau permasalahan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan saja. Pak, tanya Pak. Ya, silahkan kelompok Nazwan, kelompok Heri. Pak, kami nak tanya. Silakan. Dah, apa yang Pak, yang dipersilakan itu nanti yang NKPD atau soal yang diberikan nanti? Pak, yang ingin dipresentasikan nanti soal di PT atau di yang bertim? Iya, Nak, bisa diulang. Apa tadi?
yang kami presentasikan tuh Pak, soal didik atau yang diberikan Bapak nanti. Yang akan dipresentasikan yang di LKPD-nya nak, yang Bapak bagikan. Ya, kalau misalnya nggak bisa kesulitan, Oke, Pak. kalau kesulitan nanti untuk share screen dibacakan saja karena kita kan semuanya sudah punya LKPD masing-masing ya kan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak lain? Tidak. Ada. Wan. Baik, ini Bapak ingatkan kembali ya untuk penilaian lagi ya, penilaian nanti dalam presentasi ini ada beberapa yang ingin Bapak nilai, terutama karena kita presentasi baik untuk mengingatkan kembali ya pada kedua kelompok ya, ini ada beberapa penilaian nantinya yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama itu karena kita presentasi itu akan dinilai bagaimana komunikasinya, kemudian penyajian masalahnya sistematis atau tidak, itu juga dinilai. Kemudian selanjutnya penyampaian. Ini penyampaian ini bagi yang presentasi, siapa yang presentasi, jadi penyampaian itu juga dinilai. Kemudian penguasaan materinya juga, bagaimana dia menguasai materi yang dia sajikan juga dinilai. Dan yang terakhir antusias, ya antusias kelompoknya, seperti apa antusias di dalam kelompok, dalam kerjasamanya itu juga akan Bapak nilai. Ya, jadi Bapak harapkan kalau mau nilainya maksimal tentu dipenuhi kelima aspek yang Bapak sampaikan tadi. Baik, 3 menit lagi ya nak ya, kita presentasi 3 menit lagi. Silahkan dipersiapkan hal-hal yang menyangkut presentasi ya. Oke, baik, 1 menit lagi nak. Untuk kelompok hari ada masalah dengan kameranya? Kelompok hari? Tidak Pak, cuman kayaknya agak ngelik Pak. Ya. Nanti kalau presentasi Bapak harapkan bisa diaktifkan kameranya ya nak ya. Ya Pak. Agak ada gangguan Pak. Tidak ada kamera. Kamera. Tidak, gini. Apa tahu? Biar jatuh.
Mana? Oke, baik. Waktu sudah habis ya. Jadi sekarang kita waktunya untuk presentasi. Bapak harapkan Bapak minta salah satu kelompok yang bersedia. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik ya. Oh, kini waktunya sudah habis. Ya udah jam 10 tepat. Jadi Bapak harapkan salah satu kelompok ini Bapak minta, atau yang ada yang ingin presentasi, Bapak silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, dari kelompok berapa? Kelompok Rifki. Silahkan nak. Atau masih ada kendala, ada masalah? Tak ada, Pak. Udah siap? Siap. Udah, Pak. Dah siap, Pak. Oke, kalau udah siap silahkan dipresentasikan saja. Dan untuk kelompok hari, Bapak harapkan bisa disimak penjelasan dari kelompok presentasi, ya. Silakan, Nak. Waktunya Bapak silakan. Kalau misalnya kesulitan untuk share screen, silahkan dibacakan saja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, Pak. Dari soal juga. Ya. Dari soal, Andi akan berpergian dari Pontianak menuju ke Jakarta. Melalui jalur udara ada 4 penerbangan dan melalui jalur laut ada 3 dermaga. Ada berapa banyak kemungkinan Andi memilih rute perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta? Dan soal nomor 2. Andi berencana akan pergi dari kota A ke C melalui kota B. Dari kota A ke B terdapat 4 rute yang ditempuh. Kemudian dari kota B ke kota C terdapat 3 rute yang dapat ditempuh. Ada berapa banyak kemungkinan Andi memilih rute perjalanan dari kota A ke C? Ya, lanjut. Lanjut, Nak. Dan masalah hasil diskusi kami untuk menjawab masalah 1 dan masalah 2, yaitu masalah merupakan aturan penjumlahan karena pada masalah 1 tidak dapat dilakukan secara bersamaan, dan pada masalah kedua merupakan aturan perkalian karena pada satu dilakukan secara bersamaan. Oke, stop dulu sampai di Dan sampai untuk situ. menjawab, Stop dulu. ya, Pak. Nah, dari kelompok hari ada tanggapan atau ada perbedaan dari apa yang dipresentasikan dari kelompok penyaji? Silahkan. Kelompok hari, aktifkan dulu kameranya. Silakan beri tanggapan. Sepertinya ada kendala jaringan ya, Nak ya. Oke, kita lanjut saja. Ini Bapak saja yang beri tanggapan. Ya, kembali ya. Kelompok hari, ada tanggapan? Tak ada, Pak. Oke, kameranya tolong diaktifkan, Nak. Kalau bisa kameranya diaktifkan. Jadi Bapak bisa memantau aktivitas kelompoknya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan kelompok penyaji, kelompok Rifki, silakan dilanjutkan lagi.
Mohon diulangi, Pak. Silahkan dilanjutkan presentasinya. Lanjutkan berdasarkan hasil pemahaman di halaman ketiga. Aku pemahaman Ya, berdasarkan pemahaman pada bagian 2. berdasarkan pemahaman pada bagian 2. Buatlah definisi mengenai aturan penyembelihan dan aturan perkalian. Ya. Definisi 1. Aturan penyembelihan. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara. Dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan atau bersama. Maka, banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M ditambah N cara. Definisi 2. Aturan perkalian. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara. Dan kedua jenis pekerjaan itu dilakukan secara simultan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M dikali N cara. Oke, cukup. Ya, jadi ada 2 definisi yang sudah kita lihat di sini, yaitu definisi mengenai aturan penyembelihan dan juga definisi aturan perkalian. Nah, dari kelompok Hari, ada tanggapan? Bisa nggak dijelaskan mengenai aturan penyembelihan dan aturan perkalian ini? Ada tanggapan kira-kira? Kelompok Hari? Ini masih gangguan ya. Oke, kita lanjut saja. Pak, Iya nak, silakan. kurang dengar, Pak. Kurang dengar, ya oke. Silakan matikan dulu mikrofonnya. Oke, tidak apa-apa. Kita ikuti saja semaksimal mungkin ya. Walaupun suaranya mungkin tidak jelas, mungkin ini ada masalah jaringan, ini tidak bisa ini kendala di luar dugaan kita ya, karena jaringan ini bukan kita yang atur ya. Baik, kelompok penyaji silahkan lanjutkan. Ayo kelompok Rifki silahkan lanjutkan lagi. Halo, kelompok Rifki bisa dengar? Halo, kelompok Rifki. Ya nak, lanjut nak. Apa, Pak? Lanjut nak, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Berdasarkan hasil definisi pada bagian 3, selesaikan masalah 1 dan 2 dengan bentuk kotak berikut. Masalah 1, jalur udara di masalah 1 4, jalur laut di masalah 1 3. Banyak rute yang ditempuh adalah 7 rute. Masalah 2, rute A ke B 4, rute B ke C 3. Banyak rute A ke C adalah 12 rute. Oke, baik. Silakan. Untuk selanjutnya, silakan dibacakan saja dulu. Simpulannya. Silakan. Rifki, silakan dilanjutkan. Halo, bisa didengar suara Bapak? Untuk simpulannya silakan dibacakan. Di sini agak hujan, Pak. Oh, gitu ya. Oke, kalau seperti itu ini kita simpulkan bersama saja ya untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini. Jadi untuk aturan penjumlahan ya, jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan. Maka ini bisa kita definisikan sebagai menggunakan aturan penjumlahan ya. Jadi maksud dari simultan di sini, secara simultan ini maksudnya tidak dapat dilakukan dengan secara bersama ya, tidak dapat dilakukan dengan cara seksama kedua
kedua kejadian ini tidak dapat dilakukan secara bersama, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Kemudian untuk definisi yang kedua, ya, aturan perkalian. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu dapat dilakukan secara simultan, maka ini kita definisikan sebagai aturan perkalian. Jadi kalau kedua pekerjaan itu dapat dilakukan secara bersamaan, maka kita akan menggunakan aturan perkalian. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran atau dari LKPD ini, ya, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian tadi. Baik, untuk selanjutnya, ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya, dan Bapak harapkan kelompok yang lain juga sudah paham baik itu mengenai apa yang disajikan, dan misalnya kalau masih ada kesalahan di dalam LKPD-nya, dalam hasil diskusinya, silahkan diperbaiki dulu. Dan Bapak minta juga hasil diskusi ini bisa diringkas, ya, dimasukkan nanti ke dalam catatannya, dibuat di catatan, diringkas, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa diingat, ya, atau dipelajari ulang lagi nantinya. Baik, untuk selanjutnya, ya, kita sudah memahami, ya, konsep dari aturan penjumlahan dan perkalian ini. Sekarang Bapak akan mengadakan kuis, ya. Jadi kuis ini ada 5 soal. Kira-kira jelas nak apa yang Bapak sampaikan? Kelompok Nurida, kelompok Rifki. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas Pak. Jelas. Jelas Pak. Jadi di sini ada 5 soal. Jadi 5 soal ini nantinya satu orang menjawab satu soal. Dalam artian tidak ada yang menjawab soal yang sama. Berarti satu orang itu menjawab soal yang berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya. Ya, jadi ini ada 5 soal yang berbeda. Jawab satu soal saja. Nanti Bapak bacakan siapa saja yang jawab nomor 1, kemudian jawab nomor 2, dan seterusnya. Oke, sekarang Bapak share screen dulu untuk soalnya. Silakan diperhatikan. Sebentar ya, ini Bapak lagi share screen. Jadi memang masalah jaringan ini tidak bisa kita atasi. Jadi harus kita lalui saja. Mudah-mudahan nanti jaringan tidak terlalu kacau, ya. Udah kelihatan? Mohon responnya nak, udah kelihatan ya Bapak tampilkan? Belum Pak. Belum Pak. Ini sudah terlihat? YouTube cowok. Sudah terlihat nak? Halo? Udah Pak. Sudah? Dah, coba dengarkan instruksi. Sudah Pak. Untuk soal nomor 1 ini, yang menjawab soal nomor 1 dari kelompok 1 itu Muhammad Chandra Sidik. Silakan dicatat soalnya. Untuk kelompok 2, Hari juga dicatat soalnya. Jelas? Silakan Muhammad Chandra Sidik dicatat soalnya di latihannya, dan juga Hari catat soal nomor 1 ini. Berarti nomor 1 dikerjakan oleh Muhammad Sidik dari kelompok 1 dan Hari dari kelompok 2.
Oke, sudah nak? Sudah dicatat nak? Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2 sudah dicatat soal nomor 1. Kalau sudah siap, mohon ditanggapi ya nak ya. Catat dulu soalnya, nanti baru dibuat jawabannya. Oke, sudah? Bisa Bapak lanjut soal nomor 2? Belum Pak, belum Pak. Belum. Sabar Pak, belum. Catat soalnya saja. Sudah Pak. Sudah? Yang kelompok B sudah juga, kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini yang menjawab Rifki dan Nazwan. Rifki dari kelompok 1 dan Nazwan dari kelompok 2. Silahkan dicatat. Mic-nya silakan dimatikan, nak. Nomor 2 ini yang menjawab Rifki dan Nazwan. Silahkan dicatat oleh Rizky dan Nazwan. Catat soalnya dulu. Sudah, nak? Sudah dicatat soal nomor 2? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ngerjakan Nurida dari kelompok 1, dari kelompok 2-nya Adinda. Silakan, nak. Nurida dan Adinda, silakan dikerjakan. Oke, sudah. Nomor 3. Halo, kelompok 1, kelompok 2, nomor 3-nya sudah. Sebentar lagi, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, lanjut ya, nomor 4, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, ini yang jawab dari kelompok 1-nya Dwi Nufaisa. Dari kelompok 2-nya Nasya Selvianti. Silahkan nama disebutkan. Catat pertanyaan nomor 4.
4. Dwi Nufaiza kelompok 1, Nasya kelompok 2. Oke, sudah nak nomor 4. Halo, nomor 4 sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, Bapak tunggu. Sudah, Pak. Aku nomor 4. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir pertanyaan nomor 5 ini dicatat oleh Syarifah Bea Ananda untuk kelompok 1, kemudian Ruth Delvia Simanjuntak untuk kelompok 2-nya. Silahkan nama yang disebutkan mencatat pertanyaan nomor 5. Sudah nak? Sudah? Yang nomor 5, pertanyaan nomor 5 sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah bisa Bapak stop ya? Oke, baik. Karena pertanyaannya sudah dicatat oleh masing-masing tadi, satu pertanyaan satu siswa berbeda ya. Yang sama itu cuma pada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Bapak harapkan dijawab pertanyaan ini di latihannya, karena ini pertanyaannya masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari tadi. Bapak rasa kalau konsepnya sudah paham, ya, konsep yang kita pelajari tadi, baik itu aturan penjumlahan ataupun aturan perkalian, sehingga kalau mengerjakan soal yang seperti ini Bapak rasa sangat mudah ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira mengenai kuis yang baru saja kita kerjakan? Adakah langkah-langkah yang belum paham? Silakan ditanyakan.
Oke, baik. Bapak harapkan kameranya diaktifkan lagi, baik kelompok Hari ataupun kelompok Nurida. Silakan diaktifkan kameranya. Karena kita ingin mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Oke, baik. Untuk kuis yang Bapak berikan tadi, ya masing-masing itu ada dapat 1 soal. Jadi kuisnya nanti untuk jawabannya bisa di WA Japri atau dikirim saja jawabannya di grup WA kita ya, WA kelas. Ya, mungkin itu informasi mengenai kuis. Kemudian di sini Bapak juga informasikan untuk pelajaran selanjutnya ini kita akan belajar mengenai notasi faktorial. Jadi Bapak harapkan supaya nanti jalannya pelajaran kita lebih teratur lagi dan kalian bisa menyimak, Bapak harapkan bisa belajar dulu di rumah. Ya, baik itu melalui modul yang Bapak share ataupun melalui buku pelajaran ya. Bisa dipinjam atau sudah pinjam di pustaka itu bisa dipelajari mengenai notasi sigma. Notasi faktorial ya. Oke. Sekarang kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Tadi yang mimpin doa dari kelompok Nurida ya, sekarang Bapak minta yang mimpin doa dari kelompok Hari. Silahkan Nazwan, silahkan tutup dengan doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada yang memimpin doa tadi. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang telah kita laksanakan pada kesempatan pada pagi hari ini, semoga kita mendapatkan keberkahan ya, terutama ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, di sini Bapak juga mengingatkan kepada kita semua ya, khususnya untuk kalian ya, karena kita masih berada pada zona pandemi ya. Jadi Bapak harapkan kalian tetap menjaga 5M ya. Jadi tetap jaga 5M supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa tatap muka. Ya, karena kalau belajar daring ini Bapak rasa kurang maksimal ya. Tapi tatap muka Bapak rasa lebih baik nantinya. Oke. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi belajarnya ya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dari kalian semua ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya, boleh izin live nak. Silahkan.